Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, saya Cahya Lintang Kinasi dengan NPM 202021500501 dari kelas R6G. Di sini saya akan membahas tentang 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada akhlak dan keutamaannya. Yang kedua ada adab atau etika dalam belajar. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara di dalam Islam. Yang terakhir ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi di dalam Islam. Baik, yang pertama yang akan saya bahas di sini teman-teman adalah akhlak dan keutamaannya. Pengertian akhlak adalah suatu sistem, nilai, atau norma yang mengatur tindakan dan tingkah laku manusia. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai ijtihad dan sebagai salah satu metode berpikir Islami. Ada akhlak juga menurut Imam Al-Ghazali. Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang didasari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa perlu pertimbangan lagi. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang akhlak. Akhlak dapat dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau akhlak terpuji yang dimiliki seorang muslim adalah kesopanan, jujur, dermawan, rendah hati, tutur kata yang lemah lembut, santun, gigih, dan rela berkorban. Lalu ada adil, bijaksana, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap, tutur, dan kata-katanya kepada orang lain dan dirinya, karena dia merasa dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, yang kedua, ada akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak yang harus dijauhi oleh umat muslim karena dapat mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, apa aja sih akhlak-akhlak tercela itu atau akhlak mazmumah itu? Ada terdiri dari dusta, iri, dengki, ujub, fitnah, sombong, riya, suka gibah, tamak, dan lain sebagainya. Akhlak tercela sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membahas tentang keutamaan akhlak di dalam Islam. Keutamaan akhlak di dalam Islam itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu berat timbangannya di akhirat. Oke, seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat di akhirat kelak. Maksudnya gimana sih teman-teman? Jadi tuh kalau misalnya kita memiliki akhlak terpuji, nanti di akhirat kita akan mendapat amal dan pahala yang lebih banyak dibanding dosa, dibanding perbuatan yang jelek yang pernah kita lakukan selama di dunia. Lalu yang kedua ada dicintai oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling aku jauhi tempatnya dariku di hari kiamat adalah orang yang sombong, angkuh, banyak bicara. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ini insya Allah syahih ya guys. Yang terakhir ada dijamin rumah di surga. Rasulullah bersabda, saya menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong, sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya. Lanjut,
Yang materi yang kedua yang akan saya bahas adalah etika atau adab dalam belajar. Baik teman-teman, kita di sini belajar tentang apa sih itu etika. Oke, baik. Etika secara etimologis ada dua pendapat mengenai asal-usul etika, yaitu etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan etik atau singular yang berarti suatu sistem, prinsip moral, aturan, atau cara berperilaku. Ethics ditambah belakangnya huruf S. Yaitu dapat berarti singular. Jika ini yang dimaksud maka ethics berarti suatu cabang filsafat yang memiliki batasan prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi menurut Ai Sofyan tahun 2010. Kedua, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, yang mengandung arti penggunaan karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, benar, salah, dan mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Lalu ada etika belajar dalam Islam. Pada era ini, tantangan sebagai pengajar semakin berat. Mengapa demikian? Karena perubahan gaya hidup dan modernisasi di saat tuntutan dunia pendidikan semakin tinggi. Namun, di sisi lain ada sebuah kondisi yang memprihatinkan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, kualitas para pendidik dan anak didik atau mahasiswa cenderung menurun. Sedangkan secara eksternal, banyak pengaruh dari luar yang sangat dominan, yakni perkembangan teknologi bak buah si malakama yang banyak sekali itu. Kualitas para pendidik dan literasi berbasis buku semakin rendah, berpindah ke media sosial. Waktu banyak dihabiskan dengan bermain handphone. Etika dan proses belajar dalam Muslim memiliki hubungan yang terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma moral tentang bagaimana harusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang unik. Etika pelajar dalam proses belajar menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ulum ad-Din, yaitu 1. Mensucikan diri dari akhlak tercela dan sifat buruk terlebih dahulu, karena ilmu merupakan bentuk peribadatan hati, sholat, dan pendekatan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mengurangi kesibukan di duniawi. Yang ketiga, jangan sombong terhadap ilmu dan jangan pernah menentang guru. Apapun hal itu, jangan pernah menentang guru ya teman-teman, karena guru adalah pemberi ilmu yang sangat baik ya untuk kita. Maksudnya jadi guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, jadi kita tidak boleh sekalipun menentang guru. Terus yang keempat, tidak mengabaikan disiplin ilmu. Yang kelima, tidak melangkah sebelum mendalami tahap ilmu yang sebelumnya. Yang keenam, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dapat memperoleh ilmu yang paling mulia. Yang terakhir ada mengetahui relasi ilmu yang dikajinya. Itu adalah penjelasan tentang etika atau adab dalam belajar. Sekarang kita masuk materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara di dalam Islam. Kita ke penjelasannya ya teman-teman. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi utusan Allah. Nabi utusan Allah sebagai
landasan hidup manusia. Hudan lil anas. Agama Islam hadir ke tengah umat manusia karena ajaran-ajarannya bersifat universal. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena tanpa etika, hidup beragama, berbangsa, dan bernegara tidak akan tentram, damai, dan rukun. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada menegakkan keadilan dan kebenaran. Kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari dalam proses mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Yang kedua, ada menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang etika beragama, bernegara, dan berbangsa dalam Islam. Selanjutnya ada materi yang terakhir yang dapat saya sampaikan, yaitu musyawarah dan etika berdemokrasi di dalam Islam. Menurut Rifai tahun 2015, musyawarah diambil dari bahasa Arab, yakni syuro, yang artinya berunding dan berembuk. Syuro bukan berarti seseorang meminta nasihat kepada orang lain, melainkan nasihat secara timbal balik yang disampaikan pada forum diskusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri musyawarah. Ciri-ciri musyawarah yang pertama ada dilakukan lebih dari 2 orang. Yang kedua, semua orang di forum boleh mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, saling menghargai. Lalu di sini ada manfaat musyawarah. Manfaat musyawarah adalah mengetahui kompetensi dari tiap peserta musyawarah. Yang kedua, menetapkan suatu pendapat yang telah diusulkan. Yang ketiga, mempersatukan tiap orang dalam satu pendapat. Yang terakhir, memilih pendapat yang adil dan benar. Lalu, etika berdemokrasi dalam Islam. Menurut Abdullah Kamar Mahmud, yang pertama ada memanfaatkan perbedaan pandangan atau pendapat dan memilih pendapat yang baik. Yang kedua, berprasangka baik pada tiap individu yang mempunyai pendapat. Yang ketiga, tidak menuruti hawa nafsu atau ego dalam dirinya. Yang keempat, konsisten dan berkomitmen hanya demi kebenaran. Yang kelima atau yang terakhir, ada selalu mengedepankan persatuan. Oke, baik teman-teman, itu saja yang dapat saya bahas dari keempat materi yang telah saya sebutkan di awal tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.